Di musim haji, setelah sholat subuh, ada jemaah haji yang Masya Allah terlalu semangat ibadah. Habis sholat subuh, dia sholat sunat lagi, sholat sunat lagi, sholat sunat lagi. Perintahnya apa? Jangan sholat sunat. Tapi dia sholat sunat lagi, sholat sunat lagi, sholat sunat lagi. Dia tak mengikuti agama Allah, dia mengikuti keinginan dirinya. Ketika ada ustadz yang samperin, Pak, saya lihat Bapak habis sholat subuh, sholat lagi. Ya iya, sholat apa? Sholat sunat. Ustadz mengatakan, tak ada sholat sunat setelah sholat subuh, Pak. Jawabannya, mumpung di Mekah. Jadi kalau sudah mumpung di Mekah, lakukan terserah kamu, jangan ikuti aturan Nabi dalam sholat sunat. Begitukah? Inilah dia beribadah pakai kejahilan, bukan pakai ilmu yang diturunkan. Dan ini banyak sekali contohnya. Dan seluruh kemaksiatan yang terjadi, termasuk ibadah yang dikarang-karang itu, beribadah pakai kejahilan, bukan pakai ilmu. Dan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka-mereka ini penghafal Al-Quran namun tak mengerti isi Al-Quran. Yang kata Abdullah bin Abbas, ketika Abdullah bin Abbas datang kepada Khawarij dan melihat mereka, Masya Allah, ibadahnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, persis yang Nabi katakan kepada para sahabat. Kelompok ini, kalian akan mengira sholat kalian sedikit dibanding sholat mereka, baca Quran kalian tak apa-apanya dibanding baca Quran mereka, puasa kalian tak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Itulah keadaan mereka. Namun ibadah tanpa ilmu, pakai nafsu, pakai apa maunya dia, tak pakai ilmu, akhirnya menjadi pembunuh para sahabat. Itulah dia Khawarij. Oleh karena itu beribadah itu melakukan apa maunya Allah, bukan apa maunya engkau. Ibadah itu adalah melakukan apa yang maunya Rasul, bukan apa maunya gurumu. Ibadah itu adalah melakukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang engkau inginkan. Aku maunya begini, bukan itu ibadah. Maunya Allah bagaimana? Maka pelajari apa maunya Allah, berbuatlah sesuai dengan apa maunya Allah. Itulah dia ibadah. Itulah dia makna tauqifiyah. Jadi ibadah, rata-rata orang fahamnya ibadah itu mengerjakan sesuatu. Betul. Tapi ada satu sisi lain lagi, ibadah yang sifatnya adalah jangan kerjakan sesuatu. Contoh ringan adalah orang yang haid. Wanita yang haid, wanita yang nifas, ibadahnya adalah jangan sholat. Justru kalau dia sholat, dia berbuat maksiat. Jangan puasa. Justru kalau dia berpuasa, dia berbuat maksiat. Karena perintahnya adalah jangan, dan jangan. Dan ada lagi perintah ibadah yang dia adalah kerjakan, dan kerjakan. Banyak orang sekarang mengira ibadah itu hanyalah mengerjakan. Itu sudah benar, namun kurang. Ada satu lagi yang namanya jangan, dan jangan. Ada film asyik dari India, itu kerjakan apa jangan? Hah? Jangan. Yang antum lakukan apa? Ada tayangan-tayangan yang tak bagus, ada aurat wanita di tayangan-tayangan itu. Ibadah yang harus antum lakukan, jangan lihat. Hambakan dirimu kepada Allah dengan jangan lihat. Jangan ambil, jangan tulis, jangan ucapkan. Percaya tidak percaya, jangan ini lebih banyak daripada hal yang wajib dikerjakan. Namun sayang, iblis terlalu menggoda kita untuk mengerjakan, sehingga membuat kita lalai dari apa yang harusnya jangan dikerjakan. Malah kala kita jujur menilai
Orang-orang yang ada di depan kita, di belakang kita, di kanan dan di kiri kita, dan mungkin salah satunya adalah diri kita. Kita terlalu asyik membicarakan apa yang harus dikerjakan. Ayo salat, ayo zikir, ayo baca Quran, ayo puasa, ayo peduli yatim piatu, ayo peduli orang-orang lemah, ayo peduli. Mana panggilan? Ayo tinggalkan dusta, ayo tinggalkan korupsi, ayo tinggalkan zina, ayo tinggalkan ghibah, ayo tinggalkan namimah, ayo tinggalkan dusta, ayo tinggalkan pandangan yang tak benar, ayo tinggalkan tempat-tempat maksiat, ayo tinggalkan teman-teman yang tidak baik, ayo tinggalkan. Mana kepedulian kita terhadap ayo-ayo yang dia adalah bagian daripada tinggalkan? Kita mengira ibadah itu yang dikerjakan saja, padahal di ibadah berikutnya adalah yang ditinggalkan. Maka seringkali kita di dalam masjid baca Al-Quran, setelah selesai baca Al-Quran kita keluar masuk tempat ngopi mulai ghibah. Benar apa tidak? Berarti Anda tak tahu ibadah, tak tahu menghambakan dirimu kepada Allah. Engkau menghambakan dirimu kepada Allah dengan separuh ibadah saja, yaitu kerjakan, kerjakan dan kerjakan. Namun engkau tidak beribadah kepada Allah di titik tinggalkan, tinggalkan dan tinggalkan. Termasuk tinggalkan adalah tinggalkan membuka aurat, tinggalkan membicarakan aurat. Membicarakan aurat maksudnya membicarakan aib orang lain. Maka ayo peduli kita kepada ibadah-ibadah yang harus ditinggalkan. Bukan ibadah yang harus ditinggalkan ya, ibadah-ibadah yang sifatnya sesuatu yang harus ditinggalkan menjadi ibadah, karena kalau dikerjakan menjadi maksiat. Karena zaman kita sekarang ini orang kurang peduli kepada yang harus ditinggalkan, terkhusus bagi yang sudah rajin ke masjid, terkhusus bagi yang sudah rajin ngaji, terkhusus sudah yang panjang jenggotnya, terkhusus sudah yang panjang jilbabnya panjang, oh lidahnya juga panjang. Ya akhi, ya ukhti, kalau jilbabmu panjang, lidahmu harusnya pendek. Jangan seiring dengan panjangnya jilbab juga akhirnya panjang juga lidah. Yang disuruh Allah panjangkan jilbab sudah benar, panjangnya lidah suruh tinggalkan. Terlalu sering kita sekarang mendengarkan informasi yang tak benar disampaikan orang, padahal tak dikerjakan orang yang disampaikan itu. Penyebab apa? Penyebab lidah yang terlalu panjang dari kejadian. Ayolah saudaraku, lengkapkan penghambaan dirimu kepada Allah tidak hanya dengan mengerjakan yang Allah inginkan, juga dengan meninggalkan apa yang Allah inginkan untuk Anda tinggalkan. Kaidah ini sering lupa kita, sering dilupakan iblis kita. Kalau seandainya kita buat kesepakatan, tak boleh kita kumpul di sini kecuali orang-orang yang jujur saja dalam satu pekan ini, dalam satu bulan ini, yang jujur, yang tak berdusta dalam satu pekan ini boleh kumpul. Kira-kira sebanyak ini enggak? Yang satu pekan ini atau satu bulan ini tak ada melakukan ghibah, tak ada membicarakan aib orang lain, lisannya dia jaga dari membicarakan aib orang lain. Kira-kira kita kumpul sebanyak ini enggak? Ini persaksian antum untuk diri antum sendiri. Maka jangan urus batin, jangan urus zahir lebih dahsyat daripada ngurus batin. Percaya tidak percaya, itulah penyebab datangnya su'ul khatimah bagi orang-orang yang terlihat saleh. Su'ul khatimah datang dari orang-orang yang terlihat saleh, karena sesungguhnya orang saleh itu tertipu oleh zahirnya, namun dia tak urus batinnya, sehingga dia mengira kesolehannya sudah selesai, padahal dihancurkan oleh kebatinannya yang tidak saleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu al 'abdu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba."
Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta akan menyeret kalian kepada dosa-dosa yang beraneka ragam, dan dosa-dosa yang beraneka ragam akan menyeret kalian kepada neraka. Dan seorang hamba yang berdusta dan terus berdusta dan berdusta sampai-sampai di sisi Allah dia tertulis hamba kadzdzaba, pendusta. Dan betapa seringnya dusta itu ringan di lisan manusia zaman sekarang. Kenapa? Karena yang tadi, yang dia hanya peduli kepada ibadah yang sifatnya kerjakan. Dia tak peduli kepada ibadah yang sifatnya sesuatu yang harus ditinggalkan. Maka seimbangkan antara kerjakan dan tinggalkan. Berikutnya, ibadah penghambaan diri kepada Allah, rukunnya ada dua. Yang tadi syarat, ikhlas dan benar. Ikhlas dan ittiba itu syarat diterimanya amal. Sekarang rukun lebih penting daripada syarat. Syarat salat wudu, syarat salat menghadap kiblat, syarat salat tutup aurat, rukun salat al-Fatihah. Kalau kita kembali kepada kaidah usul fikih, disebut ma yalzamu min wujudihil wujud wa yalzamu min adamihil adam. Adapun syarat adalah ma yalzamu min wujudihil wujud wa la yalzamu min adamihil adam. Ini bagi yang belajar ilmu usul fikih. Maka rukun lebih penting, karena rukun ada di dalam ibadah itu sendiri, sementara syarat berada di luar ibadah itu. Oleh karena itu wudu di luar ibadah, namun rukun di dalam ibadah. Maka rukun ibadah ada dua. Satu, cinta. Dua, menghinakan diri. Apa itu ibadah? Kata para ulama, ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhulli. Kesempurnaan engkau mencintai besertaan dengan kesempurnaan engkau menghinakan diri. Asal kata abada, ain ba dal, adalah hina. Maka kalimat abada, abdun, ibadatun, asal kata bahasa Arabnya hina. Hinakan dirimu dengan ibadah. Hinakan dirimu menjadi seorang hamba, hinakan kepada Allah. Namun tak sekedar hina dalam istilah syariat, hinakan dan cintai, hinakan dan cintai. Hinakan dirimu kepada Allah, cintai Allah itu. Hinakan dirimu ketika salat dan cintai salat itu. Hinakan dirimu ketika berpuasa dan cintai puasa itu. Hinakan dirimu ketika berhaji dan cintai haji itu. Itu dia rukun dalam ibadah. Kamalul hubbi ma'a kamalid dhulli, kesempurnaan cinta seiring dengan kesempurnaan hina. Maka orang-orang yang sombong dalam ibadahnya tak mengerti apa itu ibadah, tak paham apa itu ibadah. Ibadah saja maknanya hina, dan kita menghinakan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu ibadah yang paling Allah cintai sujud. Gerakan sholat yang paling afdal sujud, karena sujud itu kita benar-benar menghinakan diri kita kepada Allah sehina-hinanya. Bagaimana tidak? Tempat yang itu adalah tempat yang diinjak oleh kaki kita, kita letakkan wajah kita di sana, sementara telapak kaki kita tak angkat dari tempat itu. Kita hinakan wajah paling mulia, organ paling mulia di negeri, di anggota zahir kita bernama wajah. Kita hinakan dia, kaki yang menginjaknya kita naikkan ke atas. Maka simbol penghinaan diri paling hebat bernama sujud. Oleh karena itu sujud tak boleh kepada selain Allah. Karena penghinaan diri hanya boleh kepada Allah. Namun seiring dengan menghinakan diri kepada Allah, cintai Allah itu dengan kesempurnaan cinta. Maka
datanglah kepada ibadah saudaraku, datanglah kepada amalan-amalan yang kau menghambakan dirimu kepada Allah, menjadi penghambaan dirimu kepada Allah dengan dua amalan hati ini. Datanglah dengan hina, datanglah dengan cinta. Kadang-kadang kita datang tak dengan cinta, tak pula dengan hina. Lalu dengan apa? Dengan kebiasaan saja, dengan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kenapa sholat? Ya karena wajib. Kalau tak wajib, ya saya tak sholat. Oleh karena itu, setelah sholat wajib, hilang. Karena tak ada cinta kepada sholat itu. Dan tak ada maksud menghinakan diri kepada Allah dengan sholat itu. Sehingga tak tenang. Orang yang menghinakan dirinya kepada Allah, tenang setenang-tenangnya. Karena dia sedang berada di hadapan Allah yang ingin dia hinakan dirinya kepada Allah. Itulah dia makna tumakninah di dalam sholat. Buah daripada hati yang mengkerdilkan diri di hadapan Allah yang maha kuat, maha hebat, maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Murkanya adalah murka yang tak tertahankan oleh siapapun. Dia hinakan dirinya dengan diam, tak bergerak. Ada sebuah kalimat yang ana baru dapat akhir-akhir ini, cara mengucapkannya semoga bermanfaat. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah mematung di dalam sholat kecuali mulut. Tumakninah adalah apa? Mematung di dalam sholat kecuali mulut, karena dia harus bergerak dengan ucapan-ucapan yang harus dia ucapkan. Maka selain mulut, diam mematung. Pernah melihat tentara-tentara Inggris mematung? Nah itu dia tumakninah. Maka orang yang rajin gerak kiri kanan, gerak kiri kanan, gerak kiri kanan, itu tuh tidak tumakninah. Sampai i'tidal belum apa-apa, di i'tidal sudah goyang-goyang, turun lagi, nggak ada tumakninahnya. Dan itu lelaki yang nampak oleh Nabi SAW, seorang pemuda yang nampak oleh Nabi melakukan gerakan seperti itu, tak ada diamnya. Kata Nabi SAW, a'id fasalli fa innaka lam tusalli, salat lagi, kamu tadi belum salat. Dia lakukan hal yang sama, datang lagi salam kepada Nabi, Nabi SAW-nya, Nabi mengatakan salli fa innaka lam tusalli, salat lagi, kamu belum salat. Sampai akhirnya dia mengatakan, saya tak mengerti yang lain ya Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan, berdirinya harus tumakninah, ruku'nya harus tumakninah, i'tidalnya harus tumakninah, thumma sujud hatta ta'tadila sajidan, sampai engkau benar-benar hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tumakninah dulu dalam sujud, baru bergerak lagi kepada rukun berikutnya. Tumakninah dulu di rukun itu, baru bergerak lagi pada rukun berikutnya. Mematung dulu sesaat. Karena itu adalah buah daripada penghinaan diri kepada Allah. Akan beda kita melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah dengan cinta atau tidak dengan cinta. Kalau cinta yang memanggil kita, tak ada yang namanya rintangan. Kecuali memang rintangan yang Allah takdirkan terjadi. Berhenti seluruh keinginan-keinginan yang akan menghalangi kita daripada cinta itu. Cuman sayang, 1000 kali sayang. Orang sekarang paham cintanya, apanya cinta maksiat. Sehingga perjuangannya perjuangan maksiat. Maka ketika menghambakan diri kepada Allah dalam apapun bentuk penghambaan diri, hinakan diri kepada Allah, cintai Allah. Hinakan diri pada saat beribadah dan cintai ibadah itu. Dengannya engkau menjadi hamba yang dicintai Allah dan benar-benar menjadi hamba Allah. Lihatlah Rasul Anda tercinta ketika masuk kota Mekah, benar-benar dia hinakan dirinya kepada Allah, padahal pada saat itu beliau sedang berada pada posisi paling tinggi di kota Mekah. Cukup satu isyarat jari dari Rasul, para sahabat akan bergerak dengan pedangnya, dan seluruh orang yang selama ini menghina Rasul bisa tewas dalam satu hari. Tapi Rasul tak lakukan karena cintanya yang luar biasa, dan ia tak seorang raja, namun seorang hamba yang Rasul Allah Ta'ala. Berikutnya, ini sesuatu yang sangat masyhur bagi antum, namun mungkin perlu untuk saudara-saudari kita nun yang mendengar di tempat yang jauh, tapi bagi antum sesuatu yang sangat masyhur, yaitu ibadah penghambaan diri kepada Allah tauqifiyah.
Ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya wakaf, berhenti. Hukum asal ibadah itu jangan kerjakan sampai ada perintahnya. Itu dia makna tauqifiyah, dari kata-kata wakaf yang bermakna berhenti. Ibadah itu hukum asalnya berhenti, jangan melangkah sampai diperintahkan. Ibarat tentara yang diperintahkan oleh komandannya, jangan gerak sampai datang perintah saya. Itulah dia tauqifiyah. Bagi antum yang sudah rajin ngaji, antum familiar dengan kaidah ini. Ibadah itu jangan kerjakan kalau belum ada perintahnya, kalau belum ada contohnya, kalau belum ada suri tauladannya dari Nabi, jangan kerjakan. Dan kaidah ini yang sering dilanggar oleh sebagian kaum muslimin dan kaum muslimat yang tidak mengerti kaidah bahwa ibadah penghambaan diri kita kepada Allah, hukum asalnya adalah tak boleh dikerjakan sampai ada keterangan. Akhirnya mereka mengerjakan walau tak ada keterangan, kerjakan walau tak ada keterangan, kerjakan walau tak ada contoh dari Nabi tercinta. Ketika ditegur salah itu, mereka pun marah-marah. Saya kan niatnya baik, saya kan cuman sholat. Kenapa sok dilarang-larang? Kami kan cuma baca Quran, kenapa dilarang-larang? Buah daripada sudah terlanjur mengamalkan yang salah. Jangan dulu bergerak sampai datang perintah, Anda bergerak juga, sudah salah itu. Perintahnya tak ada, namun Anda kerjakan. Anda ngikut siapa sih? Ngikut Rasul. Mana perintah untuk bergerak? Mana perintah untuk mengerjakan? Tak ada perintahnya, berarti jangan kerjakan. Itulah dia ibadah, itulah dia tauqifiyah. Kalau kita tidak kembali kepada tauqifiyah, maka ibadah akan seenaknya kita, semaunya kita. Kalau ibadah semaunya kita, itu artinya agama kita yang ciptakan, bukan yang diturunkan Allah Ta'ala. Saya maunya kalau ayah saya meninggal, saya muter-muter tawaf di keliling ayah saya itu sebanyak 77 kali. Yang nyuruh siapa? Saya maunya lewat di bawah apa? Di bawah keranda ayah saya sebanyak 7 kali. Yang nyuruh siapa? Saya maunya sebelum ayah saya dimakamkan, saya azan dulu di depan kuburannya itu. Yang nyuruh siapa? Saya maunya setelah ayah saya dikuburkan, ditebar aneka ragam kembang. Yang nyuruh siapa? Saya maunya di kepala ayah saya taruh payung. Yang nyuruh siapa? Saya maunya kuburan ayah saya di semen, di keramik, dibikin pagar, dibikin. Yang nyuruh siapa? Tak ada yang nyuruh, tak ada yang nyuruh. Tapi kenapa? Saya maunya begitu. Ya berarti agamamu bukan agama Allah. Agama bukan agama Allah, dan agamamu yang kau ciptakan yang bukan datang dari Allah tak akan diterima di sisi Allah di akhirat, karena Allah tak pernah perintahkan, Rasul tak pernah perintahkan. Kenapa dikerjakan? Di musim haji, setelah sholat subuh, ada jemaah haji yang masya Allah terlalu semangat ibadah. Habis sholat subuh dia sholat sunat lagi, sholat sunat lagi, sholat sunat lagi. Perintahnya apa? Jangan sholat sunat, tapi dia sholat sunat lagi, sholat sunat lagi, sholat sunat lagi. Dia tak mengikuti agama Allah, dia mengikuti keinginan dirinya. Ketika ada ustadz yang samperin, Pak, saya lihat Bapak habis sholat subuh, sholat lagi, sholat lagi. Ya iya, sholat apa? Sholat sunat. Ustadz mengatakan, tak ada sholat sunat setelah sholat subuh, Pak. Jawabannya, mumpung di Mekah. Jadi kalau sudah mumpung di Mekah, lakukan terserah kamu, jangan ikuti aturan Nabi dalam sholat sunat. Begitukah? Inilah dia beribadah pakai kejahilan, bukan pakai ilmu yang diturunkan. Dan ini banyak sekali contohnya. Dan seluruh kemaksiatan yang terjadi, termasuk ibadah yang dikarang-karang itu, beribadah pakai kejahilan, bukan pakai ilmu. Dan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka-mereka ini penghafal Al-Quran namun tak mengerti isi Al-Quran.
Yang kata Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas datang kepada Khawarij dan melihat mereka, Masya Allah, ibadahnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, persis yang Nabi katakan kepada para sahabat. Kelompok ini kalian akan mengira sholat kalian sedikit dibanding sholat mereka, baca Quran kalian tak apa-apanya dibanding baca Quran mereka, puasa kalian tak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Itulah keadaan mereka. Namun ibadah tanpa ilmu, pakai nafsu, pakai apa maunya dia, tak pakai ilmu, akhirnya menjadi pembunuh para sahabat. Itulah dia Khawarij. Oleh karena itu beribadah itu melakukan apa maunya Allah, bukan apa maunya engkau. Ibadah itu adalah melakukan apa yang maunya Rasul, bukan apa maunya gurumu. Ibadah itu adalah melakukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang engkau inginkan. Aku maunya begini, bukan itu ibadah. Maunya Allah bagaimana? Maka pelajari apa maunya Allah, berbuatlah sesuai dengan apa maunya Allah. Itulah dia ibadah. Itulah dia makna tauqifiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu bagi Allah, yang sekutu-sekutu itu telah membuat untuk mereka syariat dari agama yang tak pernah diizinkan Allah, tak pernah diperintahkan Allah, lalu sekutu-sekutu Allah itu membuat untuk mereka aneka ragam ketaatan. Maka kalau anda ingin taat, taatlah seperti apa maunya Rabbmu, bukan apa maunya dirimu. Salah mengikuti guru ustadz, salah kalau guru itu tak mengikuti Rasul. Benar kalau yang diajarkan guru itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Karena yang wajib kita taati Rasul, bukan guru. Maka kalau yang diajarkan guru sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, lakukan karena ketaatan kepada Rasul, kemudian ketaatan kepada guru. Tapi kalau guru memerintahkan kita sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, tinggalkan guru itu untuk taat kepada Rasul. Kaidah yang jelas, ilmiah yang jelas, yang tak ada sedikit pun sesuatu yang samar di dalamnya. Yang Allah perintahkan kita taat adalah Rasul tercinta, bukan manusia yang di zaman kita, termasuk saya. Jangan ikuti saya kalau apa yang saya katakan tak sesuai dengan apa yang Rasul Anda katakan. Oleh karena itu para ulama adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Maksudnya apa? Mereka belajar dari nabi, mereka sampaikan kepada umat. Mereka belajar dari nabi, mereka sampaikan kepada umat. Mereka belajar dari nabi, mereka sampaikan kepada umat. Inilah makna pewaris para nabi. Bukan mereka buat cara sendiri, cara sholat sendiri, cara zikir sendiri, kaifiat zikir sendiri. Ada sekarang yang saya tidak mau sebut namanya, ustadz terkenal di Indonesia, kalau sudah bawa jemaah umroh ke Mekah, wukuf di Arafah. Emang ada ibadah wukuf untuk ibadah umrah? Yang penting kan di Arafah, yang penting kan kita zikir, yang penting kan kita kembali kepada Allah, yang penting kan kita khusyuk, yang penting kan jemaah bisa nangis dan pulang-pulang sadar dengan jalan yang tak disyariatkan Allah, itu sadar dari setan, bukan dari Allah. Sadar yang benar, sadar yang datangnya dari Allah, bukan yang datangnya dari setan. Wukuf satu-satunya waktu adalah tanggal 9. Satu-satunya tempat adalah Arafah. Kalau bukan Arafah, bukan wukuf. Kalau bukan tanggal 9, bukan wukuf. Ada apa engkau membawa umat Islam untuk datang ke Arafah di selain waktu wukuf, lalu anda merasa diri anda berwukuf di sana dan zikir sambil nangis-nangis? Kita katakan jangan lakukan. Mereka mengatakan kalian sok benar sendiri. Sok benar gimana? Anda itu sudah salah dari apa yang Rasul Anda lakukan, dari apa yang Rasul Anda perintahkan, dari apa yang Rasul Anda contohkan. Jangan belakangi Rasul. Saya mengajak Anda untuk ikuti Rasul, jangan langkahi Rasul. Kami zikir, kami baca Quran, kami bermunajat. Apa salahnya dalam zikir? Apa salahnya dalam munajat? Apa salahnya dalam nangis khusyuk? Salahnya adalah nangis khusyuk zikir yang tak diajarkan Rasul. Itulah salahnya.
Sekiranya Anda nangis, sekiranya Anda khusyuk, sekiranya Anda zikir, sekiranya Anda bermunajat sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, ahlan wa sahlan. Itulah yang harus dikerjakan, itulah dia agamamu, itulah dia jalan ke surga, itulah jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Namun kalau Anda buat cara ibadah sendiri, Allah tak pernah izinkan di akhirat nggak laku sebanyak apapun ibadahmu. Oleh karena itu di dalam surah Al-Ghashiyah Allah katakan apa? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Banyak beramal, banyak bertungkus lumus, akan tetapi tasla naran hamiyah, masih masuk neraka yang apinya panas luar biasa. Padahal di dunia banyak beramal, banyak bertungkus lumus, serius dalam beramal, benar-benar banyak amalnya, benar-benar bertungkus lumus, namun amal yang salah sehingga akhirnya tak diterima, akhirnya ke neraka. Maka fahami kaidah ini wahai saudaraku, saudariku, terutama Anda yang jauh di sana yang tak mengerti mana bid'ah mana sunnah. Itulah dia bid'ah. Bid'ah adalah ibadah yang Rasul Anda tak pernah perintahkan, ketaatan yang Rasul Anda tak pernah perintahkan, itulah dia bid'ah. Tak pernah contohkan, tak pernah akui bahwa itu adalah ketaatan.